penanggulangan buat yang udah terlanjur kecanduan film porno. Sebenarnya kita tuh pengen untuk berubah dan kita tahu ini tuh sebenarnya buruk buat kita, tapi selalu menyenangkan dan kita kecanduan, ketergantungan sama dopamin itu, akhirnya kita kembali lagi. Gimana cara menanggulangi biar nggak kecanduan lagi? Kalau punya duit, punya waktu, ke psikolog. Itu cara paling efektif. Udah nggak ada yang bantah lah. Misalnya kayak kecanduan narkoba, siapa yang paling sukses? Rehabilitasi, bos. Rumah sakit ataupun apapun itu, pokoknya tempat rehabilitasi. Begitu juga dengan kecanduan pornografi. Karena kecanduan itu udah masuk ke penyakit ya. Jadi mau nggak mau ya harus diobati sama ahlinya. Cuman kan nggak punya duit dan nggak punya waktu mungkin. Nggak punya waktu tuh misalkan dia kerja Senin sampai Sabtu, misalkan minggunya dia sama keluarga atau sama teman dan lain sebagainya. Ataupun ada keengganan lain yang menyebabkan dia malas ke psikolog, misalkan nggak percaya atau apapun. Makanya di sini saya arahkan yang punya uang dan punya waktu itu harus ke psikolog. Buang semua yang membuat kamu enggan untuk pergi ke psikolog. Entah psikolog tuh nggak manjur dan nggak apa, itu buang dulu. Pokoknya pergi dulu ke psikolog. Bagi yang merasa dirinya sudah kecanduan. Nah, kesadaran untuk pergi ke psikolog itu kan berangkat dari ketika kamu mengatakan bahwa aku udah kecanduan pornografi nih. Psikolog ini udah jalan ninja yang paling top loh. Karena di situ ada dua faktor. Faktor yang pertama, kita ada niat, ada aksi. Yang kedua, ada ahli yang bisa membantu kita untuk mengatasi itu. Jadi kadang-kadang niat dan aksi itu nggak cukup tanpa ada bantuan dari ahlinya. Ya ada sih orang-orang yang udah punya niat, beraksi sendiri, berhasil itu ada. Tapi susah banget itu tuh. Nggak recommended lah. Kecuali dalam darurat. Nah ini yang kedua. Bagi orang yang nggak punya duit, nggak punya waktu buat ke psikolog, kan mau nggak mau harus ngatasin sendiri nih kecanduan pornografinya. Mengatasi kecanduan pornografi itu harus berangkat dari kesadaran sendiri ya. Bahwa saya ingin berhenti. Kalau nggak ada keinginan ya nggak usah membahas cara menanggulangi kecanduan kan. Ini buat orang-orang yang merasa bahwa saya ingin berhenti kecanduan pornografi. Misalnya kayak saya nih, saya kecanduan rokok. Karena saya nggak ingin berhenti ya saya nggak pergi kemana-mana, saya nggak berusaha apa-apa gitu loh maksudnya. Nah yang kedua, ketika posisinya nggak mampu ke psikolog, entah alasan uang, entah alasan waktu, kita cari psikolog ala kita, di sekitar kita. Kita menjadikan orang di sekitar kita yang mampu kita jadikan psikolog. Memposisikan salah satu orang di lingkungan kita yang mudah aksesnya, kita percaya, kita jadikan dia sebagai psikolog. Saya kira semua orang punya lah. Yang bikin kita nggak punya kadang-kadang karena kita terlalu menutup diri, sehingga kita tidak punya psikolog di circle kita. Nah psikolog itu bisa kiai kalau di lingkungan masyarakat ya, bisa ustadz, bisa temen, bisa ibu, bisa bapak. Kan itu nggak mudah kan. Terbuka kepada ibu misalnya, Bu aku tuh sekarang kecanduan porno loh, itu nggak mudah. Tapi ketika kita memulai terbuka, itu langkah besar dan saya kira masih efektif dalam kondisi darurat bahwa kita tidak bisa pergi ke psikolog. Orang pergi ke psikolog kan merasa aman kan, entah rahasianya, entah ya pokoknya merasa aman dan nyaman. Nah kita membuat psikolog ala kita gitu loh, entah Pak Kiai lah, entah siapapun itu yang kita percaya. Karena kecanduan itu punya niat sendiri, beraksi sendiri, saya kira nggak cukup. Yang terakhir, berusaha keras untuk mengalihkan pemikiran itu ke pemikiran yang lain. Yang dirusak oleh pornografi kan memang otak kan. Kalau aku boleh nambahin ya cari hobi, mencari aktivitas, mencari kesibukan, entah olahraga, entah apa yang bikin otakmu nggak ngarah ke situ, bikin otakmu nggak nganggur sampai kepikiran ke situ. Ya itu memang sulit sih, tapi soalnya gini, aku agak motong ya. Orang lagi rapat DPR aja nonton bokep bos. Apa itu nggak sibuk? Gini, orang kecanduan tuh kadang nggak nganggur, tapi di nganggur-nganggurin loh. Ini kasusnya kayak orang rapat DPR, itu kan nggak nganggur otaknya, tapi kan dianggur-anggurin sama dia untuk nonton bokep gitu loh. Ya juga ya, disempet-sempetin ya, karena saking adiknya. Jadi bahasanya lebih ke dialihkan, berusaha keras untuk mengalihkan ke pemikiran yang lain. Ya setelah pulang kerja nongkrong, jangan langsung ke kos, nongkrong sama teman-teman atau futsal lah atau apa sama teman-teman, nonton ke bioskop atau pulang sekolah ya ikut ekstrakurikuler dulu, jangan langsung pulang. Sibukkan kayak gitu kan. Kalau itu kan lebih kepada aktivitas ya. Kalau aku lebih kepada
di otakmu udah futsal, udah lain sebagainya, kalau otaknya nggak selesai, pulang tetap ngocok, pulang tetap bokep. Nah artinya gini, ketika terfikirkan saja, misalkan kepikiran aku mau buka website bokep, seketika itu berusaha untuk nge-switch, aku mau ketemu ibu langsung beranjak ya, langsung di-switch gitu loh. Jadi bukan kita mencari aktivitas, tapi ketika ide itu muncul, kita langsung nge-switch gitu loh, langsung dialihkan, set. Memang agak berat, mungkin 1 kali 2 kali berhasil, 3 kalinya gagal, 1 2 3 4 kalinya gagal, 1 2 3 kali 4 5-nya gagal. Tapi itu ketika terus menerus, kayak orang mau mengurangi rokok gitu loh. Orang mau berhenti rokok kan nggak bisa seketika, sehari misalkan dari 20 ke 15, besoknya 10, besoknya 5. Itu cara yang paling efektif untuk mengurangi kecanduan rokok. Nah kalau dalam pornografi, karena ya cuma di kepala. Misalkan gini, kalaupun kamu pulang kerja ngopi pun otakmu masih bisa di situ loh. Iya ya. Karena itu sebenarnya ya cuma di otak. Ya otak ini berusaha untuk dikurangin terus, di switch lagi. Hindari sendirian. Pada aktivitasnya terserah. Tapi ketika kepikiran itu, coba nggak mikirin itu. Misalkan mau nonton bokep, nonton YouTube aja. Ya dipaksa gitu, dipaksa dialihkan terus. Karena orang kalau kecanduan tuh ya, aku punya temen dengerin perempuan tertawa lu katanya mendesah. Apa nggak repot? Parah. Iya, sampai ada kasus-kasus yang ini ya, telepon operator juga itu loh, saking ediknya berarti itu ya. Itu ada 2 kemungkinan kalau itu. Ada orientasi seks yang berkelainan atau memang edik dengan pornografi. Artinya kan ada orang yang fetisnya kadang suara. Kalau kecanduan pornografi itu pokoknya lebih kepada otaknya. Mikirnya dia tuh pokoknya seks. Keren sih, yang ketiga keren. Seketika men-switch, beranjak. Nggak langsung seketika berhasil ya, aku ibaratkan tadi 1, 2, 3-nya gagal, tapi besoknya 1, 2, 3, 4-nya gagal, besoknya lagi 1, 2, 3, 4, 5-nya baru gagal. Nah itu terus berkembang, nanti semakin banyak kita nge-switch, kita semakin terbiasa untuk tidak memperdulikan itu akhirnya. Tapi menurutku itu dibarengi dengan poin 1 dan 2 itu tadi, karena kita berbicara teknisnya kan. Teknisnya pokoknya kembali ke psikolog, ataupun kita menciptakan psikolog untuk kita, siapapun itu orangnya. Pokoknya kita harus punya banyak pengalaman yang orang-orang itu sembuh ketika didampingin. Dia ada niat, dia ada aksi, tapi ketika nggak didampingin nggak bertahan lama gitu. Artinya nggak sampai kelar dia udah kembali lagi. Nah kalau didampingin tuh beda. Misalkan kayak Pendeta Yeri mendampingi Coki gitu. Nah Coki nonton aku. Coki itu membuat Pendeta Yeri sebagai psikolognya dia, orang yang menjaga komitmennya si Coki. Mungkin nggak cukup 1, mungkin bisa lebih. Tapi yang punya uang, punya waktu ya lebih baik berkomitmen kepada psikolog. Lebih aman, lebih tepat, lebih nyaman. Misalkan ada yang nanya gini, terus gimana kalau kita mendekat kepada agama? Itu bagus gitu. Itu sebagai salah satu bumbunya gitu untuk mempercepat, ataupun bisa menjadi motivasi awal untuk kita menyadari bahwa kita ingin berhenti kecanduan karena ini dilarang sama agama. Menurutku posisi agama di sana sih. 1, men-trigger kita untuk berhenti dari kecanduan, itu agama menurutku juga berperan sangat baik. Yang kedua, agama itu perannya, kalau memang punya akses ilmu agama yang mengatasi masalah kecanduan pornografi ini juga nggak apa-apa. Maunya nggak harus ke psikolog gitu. Ya makanya saya bilang tadi, psikolognya ala kita itu bisa Pak Kiai, bisa apapun itu. Yang intinya yang kita percaya gitu loh, yang kita nyaman. Yang paling terakhir, yang paling berat dan paling susah, komitmen. Tapi mau nggak mau, itu kayak pil pahit. Membosankan, boring, tapi mau nggak mau. Iya.